Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka presentasi mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiin, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elsya Nur Fadilah, yaitu saya sendiri, dan yang kedua ada Agung Febriansyah. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas itu ada 3 materi. Yang pertama mengenai kompetensi kepribadian. Kemudian materi yang kedua yaitu pentingnya kompetensi kepribadian guru. Dan yang ketiga mengenai guru sosok yang unik. Untuk yang pertama mengenai kompetensi kepribadian akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari kompetensi kepribadian. Pertama, apa sih itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu, kompetensi kepribadian mempunyai peran dan fungsi, yaitu menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Kompetensi kepribadian ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru, karena guru yang memiliki kompetensi kepribadian meniscayakan dirinya memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi seorang guru. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pentingnya kompetensi kepribadian guru. Mengapa sih kompetensi kepribadian guru penting? Yang pertama, guru sebagai teladan. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok seorang guru yang patut digugu dan ditiru. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didiknya. Kemudian yang kedua, kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar peserta didik. Dalam kaitan ini, Zakiyah Darajat dalam Syah pada tahun 2000 menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya, terutama bagi anak didik yang masih kecil atau yang masih tingkat dasar dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa, yaitu tingkat menengah. Kemudian kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang guru antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Guru sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan yang sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Guru memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa percaya diri sendiri dan tanggung jawab bahwa ia memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan toleransi. Guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik dan masyarakatnya. Maka guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi
dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun masyarakat. Yang keempat, menjadi fasilitator dalam menumbuhkan budaya berpikir kritis masyarakat. Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat, menurut Tani Reja dan Irma Pujianti. Kemudian yang kelima, melatih siswa untuk dapat bekerja secara individu ataupun kelompok. Siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Yang terakhir atau yang keenam, menempatkan siswa pada situasi yang nyata. Para siswa ditempatkan pada situasi-situasi yang nyata, maksudnya siswa mampu memecahkan masalah dan bukan dalam situasi pengganti. Contohnya, dalam kelompok kecil, siswa membuat mobil-mobilan dengan menggunakan potongan-potongan kayu, bukan menceritakan cara membuat mobil-mobilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan materi mengenai tadi kompetensi kepribadian guru. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai guru sosok yang unik. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih guru ini bisa dikatakan sebagai sosok yang unik. Nah, ada 4 alasan mengapa guru itu disebut sebagai sosok yang unik gitu. Yang kami masukkan itu ada 4. Yang pertama itu karena guru merupakan salah satu profesi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh negara. Kenapa gitu guru ini sangat penting dan dibutuhkan oleh negara? Karena guru ini kan adalah profesi yang menentukan dalam mengubah nasib suatu negara gitu. Karena guru ini bertugas untuk mendidik dan mengajar anak bangsa gitu. Dengan anak bangsa ini dididik dan diajarkan sehingga nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkarakter. Nah, sehingga ketika sumber daya manusia dalam suatu negara ini berkualitas, maka akan menghasilkan negara yang maju gitu. Kemudian untuk yang kedua itu guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar saja, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman yang sangat modern ini gitu. Dimana pendidikan ini tidak hanya sebatas transfer ilmu dari guru kepada murid saja gitu, tetapi guru ini tidak hanya sekedar mengajar gitu. Nah, tetapi guru ini dituntut juga untuk menjadi pelatih, kemudian pembimbing, kemudian juga menjadi manajemen dalam pembelajaran gitu, sehingga si guru ini dapat mengembangkan metode pembelajaran yang menarik gitu, dan juga siswa ini dapat ikut aktif dalam pembelajarannya sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian alasan ketiga mengapa guru ini disebut sosok yang unik, karena guru ini harus memiliki keahlian, kemahiran, dan juga kecakapan gitu. Karena tadi guru ini tidak hanya dituntut sebagai pengajar saja gitu, makanya sebagai seorang guru itu harus memiliki keahlian gitu dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya itu keahlian yang harus dimiliki guru, yang pertama adalah penguasaan materi pembelajaran. Itu sudah tentu ya. Sebagai seorang pengajar, maka guru tentu saja harus menguasai apa yang akan ia ajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu guru harus menguasai keprofesionalan guru, keguruan, dan pendidikan. Kemudian juga guru harus menguasai cara-cara untuk menyesuaikan diri, mengingat profesi keguruan ini melibatkan banyak orang gitu dalam menjalankannya. Seorang guru akan bertemu dengan banyak peserta didik yang mana kepribadiannya bermacam-macam gitu. Kemudian juga berasal dari berbagai macam latar belakang dan lain sebagainya. Makanya guru ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dan tidak hanya itu gitu, guru ini tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga guru harus memiliki
kepribadian yang baik gitu, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian alasan yang terakhir mengapa guru ini disebut unik itu karena kewajiban dan tugas guru ini sangat mulia gitu, maka harus diemban oleh sosok manusia yang mulia pula gitu. Dimana untuk menjadi seorang guru, untuk bisa mendidik peserta didiknya, maka guru ini juga harus dididik terlebih dahulu. Oleh siapa dididik terlebih dahulunya? Yaitu oleh lembaga-lembaga yang bisa menjamin bahwa guru ini memang layak gitu untuk mengajarkan seseorang, yaitu kalau biasa disebut itu di perguruan tinggi gitu. Nah, di perguruan tinggi ini guru diasah untuk agar bisa mendidik peserta didiknya gitu, diasah dalam segi keilmuan dan juga kepribadian. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban dan tugas guru sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai tugas dari guru. Tugas dari guru ini berdasarkan referensi yang saya baca itu ada 6. Yang pertama, mendidik. Nah, mendidik ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memelihara dan memberikan latihan. Latihan di sini itu seperti ajaran, tuntunan, kemudian pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian tugas guru yang kedua ini adalah mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengajar itu adalah memberi pelajaran, yang mana mengajar di sini itu harus sesuai dengan bidang studi dari guru itu sendiri. Kemudian tugas guru yang ketiga itu ada mengarahkan. Mengarahkan itu artinya memberi atau membimbing, memberi petunjuk atau membimbing. Yang mana mengarahkan di sini harus sesuai dengan petunjuk yang ada gitu. Jangan asal-asalan. Makanya tadi guru harus dididik terlebih dahulu. Kemudian tugas guru yang keempat itu ada melatih. Melatih artinya mengajar seseorang agar terbiasa melakukan sesuatu dan membiasakan diri, atau dalam artian belajar. Nah, melatih di sini itu sampai si peserta didik ini tuh menjadi terbiasa gitu dengan apa yang diajarkan. Kemudian tugas guru yang selanjutnya adalah menilai. Menilai itu artinya memperkirakan atau menilai. Yang tentunya menilai di sini itu harus secara objektif sesuai dengan hasil yang diraih oleh peserta didik, tanpa melihat latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Dan tugas guru yang terakhir itu ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memberikan penilaian. Nah, memberikan penilaian di sini tidak hanya memberikan penilaian kepada hasil belajar peserta didik saja gitu, tetapi juga mengevaluasi dari kegiatan belajar itu sendiri, agar guru itu bisa mengembangkan kegiatan belajar menjadi lebih baik lagi bila ada kekurangan gitu. Kemudian selanjutnya itu kewajiban guru. Nah, diantaranya itu ada 3. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Nah, tapi tidak cukup hanya bermakna saja gitu, tetapi juga harus menyenangkan agar peserta didik itu menjadi istilahnya enjoy gitu dalam belajar. Kemudian juga harus kreatif. Kemudian dinamis. Dinamis itu artinya berkembang gitu. Tidak hanya melulu pakai metode itu saja gitu, tetapi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga suasana belajar yang dialogis. Dialogis di sini artinya terbuka atau komunikatif. Artinya pembelajaran itu terjadi 2 arah, tidak hanya guru saja yang melulu menjelaskan, tetapi peserta didik juga dilatih untuk ikut aktif dalam pembelajarannya. Kemudian kewajiban guru yang kedua itu adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini sudah pasti ya. Kemudian untuk kewajiban guru yang ketiga itu adalah memberi teladan kepada peserta didiknya, serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan yang ia emban gitu. Nah,
guru ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar membuat peserta didik yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih jauh lagi guru ini dalam menjalankan tugasnya harus membuat peserta didik yang tadinya tidak sadar menjadi sadar. Artinya harus membuat peserta didik itu menjadi terbiasa gitu dengan apa yang dipelajarinya, sehingga dengan kebiasaannya ini akan menjadikan peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, inilah yang menjadi tugas berat dari seorang guru gitu, yaitu menanamkan nilai dan karakter yang baik sehingga peserta didik ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu, agar memajukan lingkungan sekitar dan lebih jauh lagi negara. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan dan teman saya sampaikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu guru merupakan orang yang memiliki tugas untuk mendidik anak bangsa. Sebagai seorang pendidik, ia harus memiliki keahlian, kemahiran, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Salah satunya yaitu kompetensi kepribadian, di mana kepribadian yang mantap dari seorang guru ini akan memberikan teladan yang baik kepada para peserta didiknya, sehingga nantinya akan sangat menentukan keberhasilan dari peserta didik, pembelajaran peserta didik itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kami pada sore hari ini. Dicukupkan sekian. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.